Eh, Selamat siang, Pak. Ya. Iya, Pak. Mohon maaf bisa bantu saya ini kan mau tanya tentang terkait informasi tentang jalan tol nih. Iya. Saya dengan siapa, Pak ya? Nanti Pak yang bisa saya untuk aja tanya informasi terkait itu, Pak. Itu beda sama Mas. Iya. Beda harga. Oh iya. Oh iya. Tunggu kamu dulu. Oh iya, makasih ya, Bapak. Iya. Ini dulu bentar, Pak ya. Nah, tadi dengan siapa, Pak? Iya. Saya nunggu di sebentar ya. Iya. Oh ya. Ya. Siang Pak, apa kabar? Makasih Bapak, saya diantar. Iya, Pak. Kira-kira saya dengan siapa Pak ya bisa komunikasi, tanya bagaimana sih perkembangan operator jasa marga terkait tol ini, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak? Langsung ke Pak JM boleh. Oh gitu ya, Pak ya? Wah, saya jadi ganggu waktu, jadi banyak ini nih kayaknya nggak enak, jadi harus banyak kita. Oh iya iya, bisa Pak, nanti saya bisa diantar. Oh, Langsung. oke. Ya. Nah, ya, iya, Ini ada Iya, Pak. Pak Nanang iya, dari TV Bangsa Pak. Iya. Ya, Pak, saya mau tanya terkait informasi ini bisa dijelaskan nggak? Kita ngobrol sambil, kalau nggak ganggu waktunya Pak Hendri, kalau nggak salah gimana Pak? Ya, Pak Nanang ya? Iya. Dari Harian Bangsa. Jadi Harian Bangsa, TV Bangsa Bapak. Oh, Apa? terkait apa nih Pak? Mungkin dari perkembangan sambil apa ya Pak? Mungkin informasi, mungkin ada aturan nggak boleh mudik, sebagaimana. Tapi kesiapan dari jasa marga terkait itu apa? Bagaimana nih Pak? Oh, Sambil kita nyantai mungkin. kalau gitu bilang nyantai, kita di ruang saya Oh aja boleh, ya. boleh. Makasih. kita sambil Kan nggak ngobrol-ngobrol. waktunya tuh Pak. Ya. Oh iya. Boleh. Monggo. Wah, ini pas bulan puasa juga ini Pak ya. Kayaknya lagi nyantai, lagi apa ya? Nggak mungkin masih Sebetulnya- banyak ya juga ya. Kelihatannya santai Pak, kita justru sedang lagi panas-panasnya nih Pak. Gitu ya. Oh iya. Untuk menyiapkan persiapan Lebaran ini. Oh iya. Mungkin kalau dari sekilas persiapannya kira-kira sampai berapa ini Pak? Berapa persen ataukah bagaimana? Ya, terkait dengan pelayanan Lebaran, ini kan sebetulnya kan memang momennya orang Indonesia ya, Oh gitu ya. untuk melaksanakan silaturahmi dengan keluarganya. Wah, ini ruangannya luar biasa Pak Hendri. Pak Wiji Ya, juga. selamat datang. Iya, kayaknya apa ya? Memang sudah spesifikasi untuk operator jalan tol Pak ya. Di situ juga mungkin dari teman-teman TV Bangsa bisa melihat Ya. kita kebetulan loh istimewa hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak JM, dengan Pak Wiji sebagai Humas dari Jasa Marga di ruangan ini. Sebenarnya sederhana tapi kayaknya nyaman ya Pak Hendri ya. Ya. Kayaknya kita lebih Alhamdulillah. Ya. Ini bisa saya jelaskan Iya. ya. sini. Kita jadi memilih. Ini ada fungsi sebagai apa kayak CCTV ya Pak? Ya. Jadi kita ini kita mengoperasikan jalan tol ini Iya. dari Dupak ya. Dari Tanjung Dupak ya, Perak, Pak? Tanjung Oh, iya. Perak sampai dengan Gempol. Iya. Dalam rangka untuk menunjang pemantauan, kemudian Iya. pengaturan lalu lintas. Oke. Sepanjang 47 km ini kita pasang CCTV. Oh. Kita memiliki ada 72 CCTV jalur. Sebenarnya ada 72. 72. Yang terpasang ini ada 9 ya Pak? Ini banyak, tapi kan sesuai dengan keinginan kita mau Oh, ditampilkan yang karena mana. kapasitas ini Pak ya, plasma bisa. sendiri monitornya. Oh iya, siap-siap. Bisa kita atik lah ini ya, apa namanya tampilannya. Kita atur dari setelan ini Pak. Nah, Settingan. betul. Oh iya. Jadi Sampai ini berapa Pak yang bisa dipantau dari kalau boleh tahu Pak? kita ini standar di jalan tol ya Iya. yang kita kelola minimal per kilometer 1 CCTV. Per kilometer. Betul. Jadi segala pergerakan lalu lintas kendaraan pemakai jalan setiap detiknya kita dokumentasikan Iya. di CCTV. Jadi setiap apa per jam ini selalu diikuti Pak ya, ada perkembangan apa dan Betul. bagaimana. Iya, Betul. iya. Ya, Kira-kira Pak dari informasi-informasi yang ada di apa ya monitor CCTV ini apa ya Pak yang perlu disampaikan ke masyarakat? Mungkin nanti apalagi nih menjelang mau ini kan mau menjelang hari raya ini Ya, harus betul. terlalu banyak. Nah, tapi ada pemerintah juga melarang untuk mudik. ya. Nah, mungkin dari persiapan dari Jasa Marga sendiri Pak terkait itu sambil memantau ini Ya. kondisi yang ada. Nah, tadi fungsi dari CCTV sendiri Iya. ini sebetulnya hanya sebagai alat bantu. Alat bantu. Alat bantu yang menunjang tugas kami Betul. dalam hal pelayanan. Iya.
yaitu baik pelayanan lalu lintas, Iya. pelayanan transaksi maupun pelayanan konstruksi. Nah, jadi salah satu alat bantu untuk mempercepat tanggapan terhadap pelayanan kepada pemakai jalan. Iya, iya. Ya, kami menggunakan CCTV ini. Oke. Contoh, nah, misalkan ada kita lihat di CCTV ada kepadatan. Betul. Nah, kepadatan ini kita lihat dulu, kita evaluasi. Kepadatannya terjadi karena apa? Iya, iya. Nah, CCTV sebagai alat bantu kepada kita untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Jajaran terkait. petugas, ya, dengan iya, petugas layanan di lapangan seperti itu. iya. Siap. Ya, ini untuk intinya untuk benar. meningkatkan ya tingkat pelayanan kami lah kepada pemakai jalan. Betul, Pak. Misalkan, Ada berapa, Pak? Kira-kira, Pak, yang bisa terpantau di sini? sementara yang ditampilkan di sini di ruangan saya itu ada 72. 72. 72 berupa lalu Itu juga harus satu-satu, Pak, ngeliatin, Pak. ya tidak juga. Tidak juga ya, Pak ya? Ya tidak juga. Tidak juga, Pak ya? Contoh kemarin. Nah, kemarin kita ini nih. Kemarin kita ada gangguan konstruksi ya. Yang terjadi ambles longsor itu ya. Pak? Iya, iya. Terjadi longsor, terjadi KM 6200. Betul. Nah, kebetulan kita memang ada CCTV di lokasi tersebut. Oh, siap. Nah, Siap, jadi siap. secara 24 jam ya kita pantau nih perkembangan tim di lapangan dalam menyelesaikan progres penyelesaian proyek itu. Siap. Salah satunya dengan Makanya kita kok pantau di waktu sini. itu langsung ada informasi semacam itu langsung dikerjakan secara cepat, Pak ya, geraknya Ya, ini siap. betul. Ya, wah, Pak, mungkin ini salah satu sebagai kontrol dan sebagainya. Terus apalagi, Pak, yang informasi yang mungkin ini kan apa ya, Pak Hendri ini kan kesannya kan apa ya, nyantai orangnya juga kayaknya Pak Purwiji juga. Kayak apa? Di teman-teman kayak Jasman ya. Ya, kita ini tipenya serius tapi santai. Sersan, Pak ya. Serius tapi santai. Kebetulan ada Iya, Pak. salah satu departemen head saya Wih. di bidang pengoperasian, Boleh. Pak Ahmad Basuni. Pak Ahmad Basuni. Pak Ahmad Basuni Salam juga kenal, nih. Pak. Saya. Oke. Oh, enggak. Mungkin kita ngobrol sambil duduk aja kali ya. Siap, di sini ya. Siap, sambil ngobrol. Kebetulan kita juga memang sedang dalam masa-masa persiapan terkait dengan menyambut libur Lebaran. Libur panjang, libur panjang Lebaran. Fitri. Ya, kalau di masa normal sebelum adanya pandemi, ini kan momen mudik dan balik ini memang Betul. ya momen yang sangat sangat dinanti-nanti lah Betul. oleh masyarakat Indonesia ya Betul. pada umumnya gitu ya. Iya. Baik itu yang merayakan Idul Fitri Betul. maupun merayakan itu menjadi Ya, sekedar sama-sama. berlibur ya, Pak Hendri ya. Ya, betul. Nah, jadi mungkin saya ngobrol terkait dengan persiapan Iya. Lebaran yang memang saat ini sedang on progress ya. Betul. Kami lakukan. Baik itu di bidang pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi, maupun pelayanan konstruksi. Tambah lagi ada pelayanan tempat istirahat. Iya, rest area itu, Pak ya. Itu. Ya, kita sebenarnya ketahui bersama di masa pandemi ini pemerintah sudah mengumumkan bahwa mudik untuk tahun 2021 ini memang dilarang ya. Kalau tidak salah mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Sudah ada larangan mudik dari pemerintah, kemudian saat ini juga sudah sedang koordinasikan mengenai mekanisme dan cara-cara pengaturan larangan mudik itu, yang mana salah satunya adalah penyekatan. Betul. Nah, sebagai info, hari ini para operator jalan tol, khususnya yang operator jalan tol di Jawa Timur, tapi operator jalan tol yang di daerah-daerah perbatasan, di daerah Solongawi untuk dari sisi barat, kemudian untuk dari sisi selatannya operator jalan tol PT JPM Pandaan Malang, kemudian di sisi timur PT Paspro Pasuruan Probolinggo sedang koordinasi terkait dengan rencana kegiatan penyekatan. Nah, jadi memang sementara info yang kami dapat memang akan dilakukan penyekatan, tapi di batas terluar wilayah untuk Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur ini. Seperti itu. Tapi kebanyakan gini, Pak Hendri, masyarakat itu kan, saya tuh ya bisa aja kan, ya mungkin kebanyakan masyarakat ya pengen pulang mudik bareng-bareng itu kan biasanya ramai-ramai. Enggak, saya hanya cuma liburan, tapi banyak bareng-bareng liburan terus kayak ke rest area atau bagaimana? Itu bagaimana nantinya, Pak? Ya. Kalau misalnya
walaupun tadi pemerintah menyampaikan ada larangan mudik gitu ya, dan kita juga kemarin ada pengalaman pada saat pemberlakuan larangan mudik di tahun 2020, memang di periode Lebaran ini justru cenderung sepi. Iya betul. Jadi di luar kebiasaan yang pada saat mudik balik ini biasanya lalu lintasnya tinggi, pengalaman tahun kemarin memang rendah, gitu ya. Tapi sebagai wujud pelayanan komitmen kami kepada pemakai jalan, gitu ya, kami tetap memaksimalkan rencana pelayanan kami untuk mudik dan balik di periode tahun ini. Itu ya apa yang kita ada, baik itu fasilitas untuk di bidang konstruksi, transaksi maupun lalu lintas tetap kita maksimalkan. Siap. Karena apalagi yang dilarang itu kan mudiknya. Tapi untuk wilayah kota Surabaya ini yang tidak boleh kita lupakan, ada juga yang namanya pergerakan lalu lintas silaturahmi. Jadi perjalanannya pendek-pendek saja. Sidoarjo, dari gitu tetap di Jawa Timur gitu ya, tapi tetap mengadakan perjalanan. Itu yang perlu kita tetap antisipasi seperti itu. Jadi banyak sekali Pak informasi yang mungkin masyarakat ya juga harus juga mau menyadari ya kondisi yang kayak ini memang lagi kita sama-sama semua secara ini masa pandemi ini juga masih belum, tapi sudah mulai new normal, mulai stabil, tapi paling enggak kita memberikan sebuah semacam edukasi juga terhadap masyarakat terkait itu. Pak Hendry, saya dengan teman-teman Pak Wiji sebagai Humas dan Pak Head, saya juga banyak terima kasih nih waktunya saya menyempatkan. Saya juga teman-teman mungkin dari teman-teman TV Bangsa ini sudah banyak yang tahu terkait nanti ada penyekatan dan segini dan sebagainya. Paling tidak mereka teman-teman ini bisa memberikan antisipasi juga penyadaran kepada masyarakat yang lain, informasi menyambungkan ke masyarakat yang lain. Pak, makasih banyak. Ini banyak waktunya, saya sudah terima kasih sudah banyak menyempatkan waktu, saya mengganggu waktunya. Udah Pak ya? Nanti kapan-kapan kalau habis Lebaran saya boleh kesini Pak ya? Kalau puasa gini saya nggak bisa nikmati kuenya Pak. Ya mohon maaf, kita nggak sopan nih. Nah makanya saya juga nggak mampu menyediakan air. Makanya nanti habis Lebaran aja Pak. Kesini Pak sambil silaturahmi. Siap. Makasih Bapak. Itu aja teman-teman TV Bangsa, bahwa informasi teman-teman dari Jasa Marga ternyata juga masih memberikan semacam layanan informasi terhadap masyarakat, baik terkait tentang bagaimana sih nanti mudik dan sebagainya yang akan dilakukan teman-teman Jasa Marga. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Kita nanti pada berikutnya event atau momen yang lain kita kembali lagi.